Orang kalau tidak bisa baca Al-Quran artinya tidak pernah baca Al-Quran. Kalau tidak pernah baca Al-Quran, maka dia pun akan jauh dari masjid. Entah mungkin masalah ekonomi, entah mungkin masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pemikiran, masalah pendidikan. Baik sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, ada satu data yang menunjukkan 60% umat muslim Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan 60% jumlah penduduk muslim Indonesia kira-kira sekitar 200 juta. Kita bulatkan saja 200 juta. Ya, 200 juta kali 60% itu sama dengan sekitar 120 juta penduduk Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Mungkin data ini terlihatnya biasa saja. Dan memang hasil surveinya memang sudah beberapa tahun yang lalu. Namun demikian, kalau melihat pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, jumlah umat muslim yang tidak bisa baca Al-Quran tentunya akan tetap tidak akan berkurang ya. Kalau toh berkurang mungkin sedikit gitu ya. Nah, apa artinya 120 juta penduduk muslim Indonesia tidak bisa baca Al-Quran? Ini artinya mereka tidak atau jarang membuka Al-Quran tiap hari. Boleh dipastikan tidak pernah membuka Al-Quran tiap hari. Karena belum bisa baca Al-Quran. Kalau belum bisa baca Al-Quran ya bagaimana bisa buka Al-Quran gitu kan. Yang mau dibaca seperti apa? Kecuali ada mungkin sedikit sekali, tidak akan mungkin banyak ya. Sedikit sekali orang yang benar-benar ingin membuka Al-Quran dan yang dibuka, yang dibaca adalah bukan bacaan ayatnya, tetapi kemudian Latinnya yang ada di bawahnya itu, tulisan Latinnya. Itu mungkin sedikit sekali yang membuka Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi boleh dikatakan 120 juta penduduk Muslim Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran itu artinya tidak pernah membaca Al-Quran tiap hari, gitu kan? Dan padahal yang 80-an juta yang sudah bisa baca Al-Quran pun juga belum tentu baca Al-Quran tiap hari gitu, belum tentu baca Al-Quran tiap hari. Padahal kebutuhan baca Al-Quran itu kan harian, bukan setiap malam Jumat saja atau pekanan ya, atau bukan bulanan apalagi tahunan, tetapi memang harian. Ini sebuah kondisi ya, sebuah kondisi. Tapi yang menarik, yang kalau kita mau disambungkan dengan beberapa pengalaman dan juga dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis, bahwa kalau orang itu jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah zikir terbaik ya, dimana zikir ini adalah pelembut hati, dan dimana hati ini adalah sumber daripada kebaikan semuanya. Karena ada satu hadis yang berbunyi, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala fahiyal qalbi. Jadi ketahuilah dalam jasad setiap orang itu ada satu atau segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Apabila segumpal daging ini buruk, buruk seluruhnya. Ketahuilah yang dimaksud dengan segumpal daging ini adalah qalbu ataupun hati. Jadi kalau hati seseorang itu buruk, maka kemudian akan buruk semua perbuatannya. Tidak hanya secara fisiknya, tapi juga semua perbuatan-perbuatannya akan merambah kepada keburukan. Bila baik, maka akan baik seluruhnya. Nah, ketahuilah bahwasannya yang akan membuat hati itu menjadi baik, ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir hati kita menjadi baik. Nah, zikir terbaik itu para ulama kemudian menyebutkan itu adalah membaca Al-Quran. Gitu. Zikir terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Ya, sehingga kalau orang itu jauh dari zikir, jauh dari membaca Al-Quran, itu kemungkinan besar, dan ini sudah banyak kita lihat, orang kalau tidak bisa baca Al-Quran artinya tidak pernah baca Al-Quran. Kalau tidak pernah baca Al-Quran, maka dia pun akan jauh dari masjid. Kemungkinan besar tidak pada berangkat ke masjid, gitu. Atau orang yang tidak pernah berangkat ke masjid itu adalah sebagian besarnya adalah orang-orang yang tidak pernah baca Al-Quran.
Kalau tidak pernah baca Al-Quran tiap hari, kemungkinannya juga tidak ikut ke majelis taklim. Kalau tidak pernah ke majelis taklim, tidak pernah ke masjid, tidak pernah baca Al-Quran, kemungkinan mudah untuk berbuat maksiat. Kemungkinan lagi akan banyak masalah yang ruwet dalam kehidupannya, gitu. Entah mungkin masalah ekonomi, entah mungkin masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pemikiran, masalah pendidikan, dan banyak lagi masalah yang ruwet. Meskipun manusia itu punya masalah, tetapi beda antara orang yang memiliki ruhani yang baik karena banyak zikir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah itu kemudian akan diselesaikan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi masalah, selesai, datang lagi masalah, selesai. Tetapi kalau orang yang ruwet itu adalah ada masalah yang pertama, masalah pertama belum selesai, masalah berikutnya lagi. Masalah berikutnya belum selesai, masalah berikutnya lagi. Sehingga masalah itu numpuk-numpuk. Akhirnya kemudian ruwet dan kemudian sulit untuk bisa keluar dari masalah-masalah. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian kenapa pentingnya membaca Al-Quran dan kenapa kita butuh menunjukkan bahwasanya 120 juta penduduk muslim Indonesia yang tidak bisa baca Al-Quran ini itu perlu diselamatkan. Ketika kita menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, yang tidak bisa membaca Al-Quran, berarti kita membantu orang supaya dia dekat dengan Tuhannya. Ketika kita menolong orang bisa membaca Al-Quran, maka kita sebenarnya sedang menolong orang itu datang ke majelis taklim, datang ke masjid, selesai masalahnya, berkah hidupnya, kemudian mudah urusannya. Dan kalau secara global umat muslim Indonesia itu satu demi satu itu kemudian membaca Al-Quran, maka insya Allah selesai juga satu persatu keluarganya, selesai satu persatu urusannya, dan insya Allah Indonesia menjadi diberkahi, Indonesia menjadi dirahmati karena pada membaca Al-Quran. Sehingga sebenarnya ketika kita berjuang untuk masyarakat, anggota keluarga, anak-anak kita, tetangga-tetangga kita bisa membaca Al-Quran, pada hakikatnya sedang menolong bangsa, sedang menolong tetangga, sedang menolong negara supaya kemudian menjadi lebih baik atas kehendak Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya mengajak jangan sampai keluarga kita, saudara kita, anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena tidak membaca Al-Quran itu artinya dia akan jauh dari Allah, akan banyak berbuat maksiat, akan banyak masalah, dan masalah akan numpuk-numpuk menjadi ruwet, tidak selesai-selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.